Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan, para siswa kelas 7 SMP Negeri 6 Purworejo. Mari yang paling utama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala rahmat, hidayah inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini, hari ini, kita diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun melalui dalam jaringan. Kita tidak bisa bertemu langsung, namun kita bisa berkomunikasi lewat digital kita. Yang berikutnya, tentunya kami akan memperkenalkan diri, karena kata pepatah kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya adalah cukup singkat dan sudah terkenal di seluruh Indonesia, yaitu Marwoto. Yang biasa kalau di Ketoprak Humor di situ ada namanya Marwoto, tapi kalau saya hanya Marwoto saja, tidak ada tambah-tambahan. Kalau di Ketoprak Humor ada yang namanya Marwoto KWR. Oke? Yang berikutnya, saya mengucapkan selamat kepada para siswa, para peserta didik yang alhamdulillah bisa bergabung dengan kami, yaitu di SMP Negeri 6. Kalian itu menimba ilmu, kami mentransfer ilmu pada kalian. Jadi saya ucapkan selamat, karena tidak semuanya masyarakat bisa ditampung di SMP Negeri 6 Purworejo ini. Alamat, barangkali tanya alamat. Alamat saya dekat dari sini, yaitu di Cangkrep Kidul, tepatnya di RT 4 RW 3 Projayan Cangkrep Kidul Purworejo. Lebih tepatnya bisa di depan puskesmas, itu ke arah selatan. Kiranya hanya itu ya. Cukup perkenalkan kami. Oke, pada kesempatan ini saya mendapat tugas dalam materi MPLS. Oke, pada kesempatan ini materi yang akan saya sampaikan yaitu pembelajaran yang memerdekakan siswa. Pada akhir ini di seluruh Indonesia, bahkan mendunia, kalau tidak salah kurang lebih sudah 2 tahun dunia diguncang oleh wabah yang namanya COVID-19. Dengan adanya pandemi 19 itu, semuanya berubah secara total. Misalnya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu yang layaknya kita tatap muka dari pagi sampai siang hari atau bahkan sore hari selama 5 atau 6 hari. Oke, para siswa, para peserta didik, pelaksanaan tadi pembelajaran ada yang konsultasi terprogram, ada yang daring totalitas, yang sering disebut dengan PJJ. Nah, untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh itu tentunya akan menyedot perhatian yang sangat banyak, baik itu masyarakat ataupun orang tua ataupun siswa. Pembelajaran jarak jauh ini akan mendorong semua pihak untuk melaksanakan sesuai dengan kekuatan, kemampuan, dan keinginan siswa yang beragam. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Pembelajaran yang memerdekakan siswa, setiap siswa itu unik dengan semua potensinya.
mulai dari metode belajar, minat, dan kesiapan belajar. Semua anak harus terlayani agar mereka dapat merdeka dalam belajar. Artinya, guru dan siswa memiliki kebebasan untuk berinovasi, mandiri, kreatif, atau dapat diartikan pembelajaran yang menciptakan suasana yang bahagia. Pembelajaran yang memberi kemerdekaan bagi siswa untuk berkembang seluas-luasnya, memberi keputusan sendiri, berkreasi, dan mengambil risiko. Disinilah perlu saya jelaskan sedikit. Jadi pembelajaran yang unik itu bagi siswa. Kadang begini, siswa sudah diberi kesempatan oleh orang tuanya untuk menuntut ilmu di suatu instansi, di suatu lembaga pendidikan. Namun kesempatan itu yang baik diberikan oleh orang tua disalahgunakan, tidak dipergunakan, tidak dilaksanakan dengan baik. Mungkin anak tersebut masuknya tidak teratur, kadang bolos, kadang mungkin dalam pembelajarannya tidak memperhatikan ajaran guru, atau mungkin hal-hal yang lain yang pada akhirnya siswa itu tentunya akan mendapatkan sebuah teguran ataupun sanksi. Baik, kita lanjutkan. Pembelajaran yang merdeka akan menimbulkan well-being. Well-being itu apa? Secara harfiah, yaitu kesejahteraan, perasaan bahagia, puas, senang, ingin tahu, dan keterlibatan adalah karakteristik seseorang yang memiliki pengalaman positif dalam hidup. Jadi well-being itu ya senang, sejahtera, bahagia. Jadi belajar itu membahagiakan, menyenangkan, menyejahterakan. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana guru dapat menciptakan pembelajaran yang memerdekakan? Ada ahli, yaitu Ardiani, menyebutkan 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyelaraskan paradigma pendidikan dan pengajaran Ki Dewantara. Guru memahami setiap siswanya dan mendapatkan pelayanan yang baik. Yang berikutnya, mengenal diri untuk menemukan. Guru mengenali potensi diri dan hal yang perlu ditingkatkan dalam memberikan layanan, sehingga menemukan strategi dan pendekatan dan metode yang pas dalam mendidik. Yang berikutnya, membangun bersama siswa, biasakan untuk berpikir positif dan berani mengungkapkan mimpi untuk mencapai kemajuan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi guru dan siswa, memperbaiki apa yang telah dikerjakan untuk bersama meraih harapan yang tinggi. Yang berikutnya, mengembangkan budaya positif untuk pengembangan karakter pembiasaan yang dilakukan di dalam dan di luar sekolah, intra, ekstra, dan kurikuler, menuju terwujudnya pelajar yang Pancasila. Berikutnya, merangsang pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar siswa, pembelajaran berdiferensiasi. Baik, berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki karakter sebagai berikut.
yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Jadi bisa diciptakan lingkungan belajar yang muridnya akhirnya mau belajar. Yang berikutnya, memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang berikutnya, penilaian berkelanjutan. Porsi asesmen formatif lebih banyak daripada sumatif. Yang berikutnya, bagaimana guru merespon kebutuhan belajar muridnya. RPP memenuhi kebutuhan belajar murid menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda. Manajemen kelas yang efektif, bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bila itu ada benarnya semata-mata atau murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bila ada salahnya semata-mata itu kecerobohan saya, kebodohan saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.